Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asin Rifki. NIM saya 2120023. Saya di sini akan menerangkan pembelajaran yang bertemakan media dan alat-alat pendidikan Islam. Apa itu alat dan apa itu media? Zakia Derajat menyebutkan pengertian alat pendidikan sama dengan media pendidikan sebagai sarana pendidikan. Gegne menyebutkan bahwa media adalah sebagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Briggs mendefinisikan media sebagai salah satu bentuk alat fisik yang dapat menyajikan pesan yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Dari dua definisi, yaitu Gegne dan Briggs, mengacu pada penggunaan alat yang berupa benda untuk membantu proses penyampaian pesan. Dan yang dimaksud dengan alat atau pendidikan, alat atau media pendidikan Islam di sini adalah jalan atau cara yang dapat ditempuh untuk menyampaikan bahan atau materi pendidikan Islam kepada anak didik agar terwujud kepribadiannya Muslim. Ada beberapa jenis alat atau media pendidikan. Dalam pengertian luas, peralatan pendidikan adalah semua yang digunakan guru dan murid dalam proses pendidikan. Ini mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras misalnya gedung sekolah dan alat laboratorium. Perangkat lunak umpamanya kurikulum, metode, dan administrasi pendidikan. Sarana dan prasarana termasuk ke dalam alat-alat pendidikan formal. Dalam Sidiknas 2003 pasal 45 ayat 1 dijelaskan, setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Sarana meliputi parabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber-sumber lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Sedangkan prasarana meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satu pendidikan, ruang pendidik, dan lain-lain. Menurut Ahmadi, dalam pemakaian alat-alat pendidikan, mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan. Kedua, jenis alat pendidikan. Ketiga, pendidik yang memakai alat pendidikan. Yang keempat, peserta didik yang dikenai alat pendidikan. Dapat disimpulkan bahwasanya dalam pendidikan Islam, alat atau media yang berupa benda perlu dikembangkan. Yang berupa non-benda juga perlu mendapatkan perhatian. Zakia Derajat menyebutkan pengertian alat pendidikan sama dengan media pendidikan sebagai sarana pendidikan. Alat pendidikan ternyata mencakup pengertian yang luas, yang termasuk di dalamnya berupa benda seperti kelas, perlengkapan belajar, dan yang lain-lain. Sedangkan yang merupakan alat bukan benda ialah dapat berupa situasi, pergaulan, bimbingan, perintah, ajaran teguran, ajaran serta tugas ancaman maupun hukum. Dengan demikian, apabila pendidikan Islam memanfaatkan alat atau media pembelajaran tersebut secara optimal, maka peserta didik akan memiliki pemahaman yang bagus terhadap materi yang disampaikan, serta meningkatkan moral dan akhlak yang baik dengan memperhatikan penggunaan alat atau media pengajaran tersebut. Akan mampu tercapainya tujuan pendidikan Islam yang efektif. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.